Ini film DP judul tentang anak kolong, yang dimana anak kolong ini yang orang tahu adalah anak-anak dari anak-anak asrama atau anak-anak tentara. DP penjelasan tentang film ini dimana orang itu harus menerima DP risiko sebagai anak tentara, yang orang harus tanggung DP risiko di mana orang tua ini berangkat tugas dan belum tentu mau pulang tugas itu masih hidup. Ada beberapa yang orang tua pergi tugas untuk negara dan kembali itu tinggal nama, atau yang biasa orang sebut meninggal di medan perang. Dari cerita anak kolong ini, kita pun sebagai yang merasakan sebagai anak kolong, yang dimana kehidupan di asrama itu sebagian besar orang anak-anak kolong itu merasakan kehilangan orang tua di medan perang. Jadi dari film ini orang menggambarkan bahwa orang sebagai anak-anak kolong itu harus siap menerima kalau nanti pulang tinggal nama. Orang sendiri nak memilih dilahirkan untuk jadi anak tentara, tapi orang harus menerima DP risiko sebagai anak tentara. Siapakah Tuhan yang orang kenal? Terlalu lama melayani untuk apa? Jadi film yang orang buat tentang seorang remaja yang aktif melayani, ya aktif dalam pelayanan. Ya sama lah, kalau sekarang kan orang tahu banyak remaja yang ikut pelayanan, ikut ibadah, lomba dan sebagainya. Aktif, sekarang banyak aktif. Tapi ternyata ada kecacatan dalam hati. Jadi ada suatu pergumulan dalam hati, sehingga ketika aktif, apakah betul-betul DP keaktifan, DP motivasi itu betul-betul dalam hal yang baik atau tidak. Jadi karena seringkali orang aktif tapi ya ada motivasi yang lain, atau bahkan orang tinggi hati, orang sombong karena orang punya pencapaian, orang punya keaktifan, memandang orang lain juga rendah, sehingga yang ada tinggi hati dan sombong. Bahkan kadangkala remaja tersebut atau orang lah yang aktif merasa nyena berdosa karena orang aktif, maka orang nak berdosa dan lain-lain. Padahal dalam suatu orang pemahaman bersama sebagai orang Kristen, semua orang itu berdosa. Ini judul Ellen. Tuhan berencana buat orang berhidup memang susah bertebak, Kang Mak. Mar, Tuhan baik sekali buat orang berhidup. Biar kita sakit, mari kita dikelilingi banyak cinta. Seorang anak yang didiagnosa mengidap kanker stadium akhir. Nah, dia tahu DP umur so ndak lama, cuman dia tetap ndak berhenti berbuat baik. Sekalipun dia tahu DP umur so ndak lama, dia tetap berbagi, dia tetap melaksanakan kebaikan pada teman-teman, pada orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk pesan mungkin ya sama dengan tadi diceritakan DP pesan mungkin ya orang jangan pernah berhenti berbuat baik.
apapun torang pe kondisi, di tengah-tengah torang pe kekurangan pun torang dituntut berbuat baik. Ya sebenarnya hari-hari kita jual oto, tipis, hubungi. Maksudnya kayak apa pilih film, sebenarnya so tertarik di dunia videografi, seni, multimedia, teater itu so lumayan lama. 2010 itu so lumayan. DP tahun torang. Itu ya makanya. Dari 2010 itu so lumayan berkecimpung di ini dunia seni, dunia film, dunia apa ya? Kesenian. Terus kayak bikin film, kayak so kita senang menghabiskan waktu untuk ini. Meskipun kadang ya nanti semua tanya jawab nih sebentar. Ada orang nanti cut nanti mungkin kadang produksi biaya sendiri, belum ada yang. Tapi kita senang bikin film, kita senang berlelah-lelah untuk suatu karya yang punya tujuan. Orang tidak cuma bikin film jadi itu sih, karena kita punya kesenangan tersendiri baking satu karya yang kita senangi for kasih ke orang, for jadi berkat per orang. Itu sih sederhananya begitu. Kalau kita lebih ke penasaran sebenarnya. Penasaran bagi masuk bikin film. Ya berangkat dari kita suka teater sama DP Taung dan yuk kita suka teater dari 2010 ikut lomba teater di PSR. Setelah beranjak dewasa, so kenal dengan ini permultimediaan, nah, jadi penasaran, bagaimana kan kalau orang mau gabungkan ini dunia peraktingan dengan dunia multimedia. Oh iya. Jadilah Ya, film betul, begitu tuh DP. Nah, penasaran DP. Penasaran gimana sih DP. Cara DP rasa kalau so jadi. Ternyata menyenangkan. Mungkin karena Torong juga pernah beberapa kali bikin film dan pernah bikin film. Dan mungkin itu menjadi patokan for orang dang supaya ini kan ada kegiatan bagus tuh ini. Jadi kita ndak ada for mau coba yang untuk hal yang lebih besar begitu. Tambahan sedikit Kak. Jadi kalau dari kita pribadi, jadi film ini menarik. Membuat film menyampaikan pesan dari film. Artinya ketika orang ingin menyampaikan sesuatu, bisa orang sampaikan lewat film, lewat short movie ini. Jadi bukan hanya ketika orang yang menyampaikan lewat pengajaran atau lewat khotbah dan sebagainya, tapi mungkin akan lebih dimengerti, akan lebih menarik, akan lebih tersampaikan ketika lewat short movie ini Kak. Jadi itu dari muatan yang berat tadi, orang mengemasnya sedemikian rupa sampai sederhana sehingga boleh dinikmati dan dipahami oleh orang-orang yang menonton film itu Kak. Karena mungkin orang boleh mengembangkan orang pe remaja-remaja yang ada di dalam untuk kasih berkembang orang pe talenta yang ada pada orang dari segi acting, bahkan dari orang pe talenta yang orang bisa kembangkan di dunia perfilman. Siapa tahu dengan adanya film pendek remaja Gemim ini, talenta-talenta remaja yang ada di remaja Gemim ini bisa berkembang dan bisa orang explore ke dunia perfilman Indonesia. Kalau menurut orang gampang kok. Nggak gampang. Kayak yang mesti dinotis kalau bikin film itu gampang, kayak apa gampang? Iya gampang. Gampang tidur. Gampang tasono. Gampang formo, susun dia semua gampang. Bikin film itu susah. Kompleks, banyak hal yang harus diperhatikan. DP detil-detil itu ya nggak boleh luput dari orang, no? Gitu,
di segala bidang terasa, mau dia di penyutradaraan, di apa sinematografi, di musik pun begitu. DP susah, orang ada detil-detil yang harus orang kejar kok. Mungkin itu. Nggak ada. DP gampang itu cuma DP kata lain, no. Susah. Kalau untuk susah dengan ndak itu dari torang peniat juga sih Kak, kalau menurut kita pribadi. Karena torang ada rasa mau mencoba, rasa ingin punya pengalaman mungkin dalam bidang film Kang. Torang buat film karena juga teman-teman lain suka dengan ada niat, jadi torang cobalah cari pengalaman. Mungkin dari kita itu. Kalau orang baking dengan segenap hati dengan sama-sama, kita yakin ndak ada kata susah sebenarnya sih Kak. Ndak gampang juga kalau cuma mau bilang kalau ada niat yang sama-sama orang mau baking, pasti mau terlaksana dengan baik. Kalau menurut kita buat film itu susah karena dia proses yang ada di dalam itu sangat banyak. Ada proses syuting, ada proses, apalagi torang di film ini bikin DP original soundtrack yang dimana torang membuat lagu dan tidak gampang juga untuk membuat lagu karena DP proses pembuatan lagu itu sama dengan proses pembuatan film. Jadi kita rasa membuat film ini susah. Kalau suka duka yang torang rasakan dari ini pembuatan film, mungkin di batik mesti persiapkan dulu tuh alat-alat. Pokoknya torang tamang-tamang baku-baku bantulah mau cari yang alat diperlukan itu alat apa supaya pas tek so nak bingung-bingung mau cari. Dengan mungkin kalau suka duka pas edit, orang boleh di gereja, boleh edit sama-sama dengan teman-teman yang mungkin so lelah sampai tengah malam edit betamang Pak Tito edit. Jadi mungkin itu tuh ada tambahan dari kau. Kalau kita sih suka duka bikin film ya, kadang aja dapat di momen tidak sesuai dengan orang keinginan. Jadi orang so berimajinasi dengan konsep, dengan skrip yang tong punya gambaran, orang bangun storyboard. Tapi kadang dia berhadapan dengan ini DP duka dia berhadapan dengan sikon. Misalnya land take ini hari ini begini, harus utang scene atau harus karena dikejar deadline harus bungkus dengan kekecewaan. DP duka ini mau begitu no. Karena memang kalau dinilai dari sekarang kan orang produksi film yang belum didanai paling tidak, dan orang ini belum ada DP produser yang memang napa dana bikin film. Tapi jadi itu sih menurut kita DP duka cuma kadang tidak sesuai dengan orang keinginan karena DP sikon, tapi lebih banyak DP suka. Ya kalau bilang suka duka, kalau kita pribadi dapat pelajaran besar di saat ini karena DP suka dan duka ya beda, lain dari lain di proyek ini dengan yang lalu-lalu, oke? Karena kalau mau bilang ini lebih menyenangkan, walaupun ada DP duka pun tetap baking sama yang ada suka begitu, karena mau lihat orang tim juga penuh dengan suka bukan duka, karena saling membantu, saling baku topang, dan akhirnya orang boleh baking hal ini dengan begitu baik adanya. Suka duka dalam pembuatan film, kalau DP suka banyak karena kita sangat senang melihat di mana remaja-remaja yang ada pada DP
jemaat ini yang boleh ikut festival film pendek remaja, dorang sangat antusias dan bahkan dorang menunjukkan dorang pe kemampuan dalam dunia acting. Dan DP duka juga ada beberapa yang dalam proses mungkin di antara kepanitiaan atau bahkan kita sendiri yang sempat bentrok dengan panitia karena mungkin DP proses film ini sangat berat sampai di dalamnya torang sempat bentrok, dan itu yang membuat torang nyanak mundur. Bahkan dari bentrok itu torang belajar bahwa torang kedepannya harus lebih baik lagi. DP suka dan duka sebenarnya nggak terlalu berasa karena udah baking dengan senang hati. Nah, jadi kalau menurut kita pribadi, sama Denggol udah bilang DP duka mungkin torang dengan keterbatasan yang torang punya sampai torang masih bingung-bingung udah mau cari alat-alat dan lain-lain. Sedangkan DP suka, torang boleh, kalau di proyek-proyek sebelumnya torang masih bingung-bingung dong. Nah, kalau sekarang mungkin lebih terstruktur DP pembuatan film berkat bantuan dari teman-teman dan kakak-kakak. Kalau kita kalau menurut kita ya pribadi, DP duka itu selama proses produksi. DP suka habis proses produksi. Betul. Produksi so kelar, Masuk lihat akal, hasil, masuk akal. tambah lihat hasil bagus, oh sudah. Itu Lebih DP suka. naik, DP suka, lebih naik. Nah, sebelum itu duka saja dari proses mau susun skrip, mau susun susunan tetap jawaban duka ini. itu. Stres dulu itu. Walaupun brainstorming enak tetap Iya, tetap Mas sekalipun ya tetap diproduksikan tuh ada sesadiki ya DP suka no baku sedo ya DP suka mau begitu cuman. siap. Suka. Masih suka bukan suka masih putih. Masih suka. Masih suka. Mungkin kalau dari kita Kiapa masih suka karena dari torang mau baking film, torang pe kebersamaan terjalin. Mungkin ada yang dari rupanya nak terlalu baku frame, mungkin kage-kage pas baking film, oh so taba kumpul sama-sama jadi lebih dekat dang satu sama lain dari teman-teman lain. Kalau kita mungkin cuman pendek, saya tahu bilang karena ini mau hilang ilmu. Ini mau hilang ilmu. Harus tetap orang terapkan. Jadi kan? Karena baking film itu seru guys, sangat amat seru. Itu gimana? Masih lah. Nagih. Masih lah. Kalau kakak tidak tahu, orang selalu sharing. Kalau misalnya kita selalu bilang dengan Aaron kalau orang produksi sesuatu, apapun itu, pasti adalah setelah film ini, misalnya yang ini sekarang orang produksi, ada saja yang berikut orang mesti ini. Yeah. Mesti ada satu langkah lagi untuk produksi yang lebih baik, begitu. Jadi ya kalau tidak ada itu kan orang seharusnya senang mau bikin film karena ada itu, ya ada rasa penasaran yang selalu muncul terus. Ya lagi no. Gitu. Sama-sama. Kalau kita masih tertarik sekali karena mungkin torang pe syuting ini masih tergantung dan kedepannya mungkin akan membuat film lagi karena menurut kita masih tergantung dengan proses ini. Mudah-mudahan kedepannya Tuhan mengizinkan ada proses selanjutnya. Ya kalau suka ya. Oh, ya. suka tuh. Ya. Kalau kita ya pribadi kita dulu kadang karena momentum, misalnya terdengar Pak satu gereja, oh ini satu gereja, jadi selalu ada momen ada Valentine tong bikin film ini, ada Hood terus bikin VT ini, tapi lama-lama semulai aja muncul sendiri. Terang bikin film ini kok
untuk pesan yang temu sampaikan. Ya, begitu dan kurang lebih ya. Jadi Iya, selama ini yang orang rasa ya orang berkarya dari momentum. Karena momentum itu ada ya orang berkarya di situ. Jadi backing momentum dari karya belum bisa dibilang belum. Belum dapat orang belum. Kesempatan. Ya mudah-mudahan yang kita janjikan Habis ini mudah-mudahan ya, habis ini orang create momentum itu. Kalau dari kita sih Kak, mungkin memang ini bertepatan dengan festival sehingga orang membuat karya. Tapi sebenarnya orang juga ada kerinduan yang mendalam bahwa nanti ke depan orang akan membuat momentum dengan karya itu. Jadi nyenak menunggu kegiatan yang ada, tapi ya orang lah yang menciptakan momentum itu dengan karya yang ada. Kira-kira begitu. Karena mungkin torang baru, jadi torang masih menunggu momentum untuk berkarya. Tapi dari kita sendiri pas syuting film ini kita berpikir torang bikin momentum karena ada karya. Karena kalau torang sudah ciptakan karya, pasti momentum itu akan tercipta. Nggak mungkin sama toh, nggak mungkin sama lah, nggak mungkin sama makanya. Oke. Silakan. Ya kita sih lagi senang dengan genre-genre begini yang Emmanuel ya makanya orang produksi. Tapi kita juga senang lihat-lihat, ternyata dunia film so banyak. Ya, Sumpah Benteng ini yang di luar, tak bilang pakai Tito ini belum ada di Manado mau konsep begitu. Tapi kalau ditanya kita suka produce film apa, mungkin kita masih akan stay dengan kisah-kisah begini dan yang inspiratif, yang ya drama, yang pesannya ya mirip ini film yang orang produksi ataupun mirip film yang lalu. Tapi tertantang mau bikin film-film yang DP skala produksi yang lebih besar. Toh, kira ada DP action tipis atau horor tuh mungkin. Pokoknya tertantang di situ. Bukan DP genre yang kita tertantang, DP skala. Ya. Kita sih lebih ke skala. Itu boleh sama ya? Apa? Boleh sama. Oh, itu boleh sama. Boleh sama kalau genre yang Iya, itu boleh sama. Ya, jadi kita lebih tertantang situ kalau skala. Kalau film tentang apa sih? Tetap kita masih suka yang Drama. ya drama, tetap drama. Kalau Aaron? Kalau kita ya karena kita suka bikin film berangkat dari rasa penasaran. Nah, DP penasaran sama dengan ini. Kita mau suka coba bikin film yang lebih kompleks, ya rupa action, apa gitu dang. Yang DP produksi lebih kompleks kalau lebih besar. Tiba-tiba tidak genre dah kalau. Ya kalau Atau mencoba genre lebih baru kan? Bukan genre baru sih, yang lebih dapat lihat susah mau garap. Penasaran di situ gua. Orang mampu ndak mau garap ini? Orang mampu ndak memproduksi film-film yang DP skala produksi seperti itu? Mungkin kalau dari kita ini Kak, dari kita sih dari pribadi suka jadi apa yang torompe ya sebagai film pendek Kristen. Kalau dari orang kan membuat film pendek Kristen Kak, kalau dari torompe Sanggar. Sehingga apa ya kira-kira yang boleh diajarkan lewat torompe ajaran-ajaran Kristen, ada keinginan pribadi mau difilmkan supaya lebih mudah dimengerti, lebih enak dinikmati juga, sehingga lebih menarik dikemas dalam bentuk yang lebih menarik. Atau bahkan juga hal-hal yang lagi booming sekarang, lagi trending, yang kemudian orang filmkan, tetapi di dalamnya orang memasukkan makna di dalamnya memasukkan makna Kristen, memasukkan orang ajaran-ajaran itu Kak. Kalau dari kita sehingga ya orang lihat apa yang booming itu sih kalau dari dalam pribadi sendiri. Atau mungkin kalau ada teman-teman suka bikin film horor, orang kok belum pernah bikin film horor. Masih mau angkat tentang film tentang anak kolong ini. Cuman karena mungkin ini film dilombakan untuk remaja gemim, jadi film ini
torang angka DP judul Anak Kolong, tapi DP cerita yang cerita tentang remaja, bahkan kalau mau bilang ini masih cerita yang anak kolong yang DP soft. Ke depan kalau diminta kita ingin baking film DP judul Anak Kolong, tapi DP cerita yang tentang anak kolong P yang DP keras-keras dan kalau diberikan kesempatan, karena kita coba bercerita dengan beberapa anak-anak kolong yang senior jauh bagi kita, dorang pun bilang ke kita bahwa coba baking film anak kolong tentang bagaimana kehidupan asrama dulu, bagaimana orang yang rasa anak kolong yang dorang rasa di tahun 80-an 90-an, yang bagaimana anak kolong itu dididik sangat keras, dan mungkin tentang nompe kenakalan atau sama yang dorang bilang dulu dorang pe orang tua kurang jemput di polsek, karena dulu dikenal anak kolong ini sangat bagaimana ya, mungkin dibilang nakal dang, karena mungkin itu yang tertarik pak kita for mau bikin film berikutnya tentang anak kolong, tapi DP cerita yang berbeda dengan anak kolong yang dilombakan ini. Kalau dari kita pribadi Kak, lebih menarik itu kayaknya dua-dua menarik menurut kita. Tapi kan karena ini multimedia juga, jujur masih baru, jadi kayak perlu bimbingan lah dari kakak-kakak yang lebih tahu. Begitu juga teater, masih belum cukup lama dari dalam bidang teater ini bergabung, jadi masih perlu banyak pelajaran juga dengan membutuhkan pengalaman untuk ke depan. Kalau mau bicara biaya tentang teater atau film, kita rasa yang paling banyak biaya itu film, karena DP proses di dalam itu banyak dan tentu banyak biaya yang harus orang keluarkan. Apalagi orang kalau mau syuting kong nggak ada DP alat-alat atau DP barang, itu orang akan sewa, dan DP biaya sewa lumayan untuk produksi film. Kita rasa itu. Tak di briefing. Iya, nak briefing ini no. Nggak bisa dipilih no, tak bisa dipilih, itu adalah dua dunia yang tak bisa dipisahkan. No? Karena mesti faktanya, beriring, iya kan? betul. Faktanya dua-dua produksi, dua-dua punya skala produksi yang kompleks, no? Dan dua-dua saling memerlukan. So, dunia perfilman perlu aktor-aktris atau tim produksi yang kadang lahir dari teater. Sama juga dengan kadang ada juga orang-orang perfilman atau orang-orang yang produksi film yang akhirnya terlibat dengan pertunjukan-pertunjukan teater. Kalau sama? Sama. Menurutku menarik karena dari komposisi diri tetap selalu ada, maupun di teater maupun di multimedia, kurang hanya menyesuaikan saja. Lebih banyak ya, pasti ya klise, semakin banyak berkarya karena Ya. kurang sekali, masih kurang film-film film-film lokal Manado, masih kurang. Dulu di bioskop pernah ada Senjakala di Manado, apa gitu. Itu produser pernah Video itu production luar. Produksi luar. Oh iya. Saya kira di sini. Iya makanya. Nah, jadi ya masih beberapa dang ya menurut kita itu masih kurang dang, belum. Ada banyak sekali talenta muda di Manado yang bertalenta di bidang ini dang. Jadi sekarang sebanyak media for orang mau, sebanyak platform yang boleh orang pakai for mau tunjang orang pe minat ini, orang boleh bikin film, orang upload di YouTube. Oke, begitu dan. Jadi ada sekarang orang dipermudah dengan platform yang ada. Ya harapan kita lebih giat lagi dengan produksi film. Itu harapan kan?
Kalau keresahan, nah, kan sebagai pelaku ada keresahan. Ya, Keresahan- dia DB industri ya, bukan DB proses bikin film. Tapi kan dapat tahu tuh siapa pelaku film. Ada keresahan enggak? Keresahan. Makanya Keresahan. Yo. Kage menyinggung salah satu Ya, pihak kan. kalau kita belum bisa sampaikan Ya, ya. keresahan karena kita pun sadar masih cetek ini Yep. skala orang produksi masih kadang masih Sampai lingkup turun. masih lingkup orang pe gereja mungkin atau masih lingkup orang pe circle pergaulan. Jadi untuk resesi itu belum ada. Mungkin ketika lebih jauh lagi kita mulai produksi so ramai, ya mungkin akan muncul keresahan. Tapi untuk harapan, ya kita berharap terus muncul karya-karya lewat media-media, karena sama yang Aaron bilang tadi, tumpe platform so banyak mau menyampaikan orang pe karya ini, mau orang pe tempat berkarya so lebih banyak, ada banyak media tuh. Jadi berharap semua ya pelaku saya tuh tersangka ini kan so mulai giat. Jadi tuh senang kalau misalnya akhirnya Manado itu dikenal dengan, padahal di luar sana, di Jakarta sana banyak sekali orang Manado yang sukses menggarap film-film, sutradara baru. Jadi memang lebih banyak ke harapan. Ya, lebih ke harapan, orang berharap sih industrinya, industri film, pelaku itu boleh lebih banyak. Kalau mau bilang banyak sutradara Iya, top betul. Indonesia, Karena orang Manado. kita pun Monty Tio nama saudara. Iya, bersaudara. Bersaudara. Maksudnya banyak sutradara dari Manado Iya, yang betul. sukses Ya. di luar sana. Jadi harapannya Manado boleh mau Ada potensi, terang Ya. lihat potensi di Manado. Ya kalau kita harapan untuk industri film yang ada di Manado ini ya tetaplah berkarya tuh, tetap maju terus, tetap semangat tuh, saling membangun, jangan saling merugikan, karena siapa tahu ada yang dari nol sama dengan kita pribadi. Kalau bilang pribadi kita dari nol tuh tertarik dengan hal-hal ini, makanya maju terus. Yang menjadi keresahan atau harapan untuk industri film di Sulut, semoga dengan adanya festival film pendek remaja Gemim ini, yang dimana adik-adik remaja ini boleh mengikuti, semoga kedepannya festival ini tetap berlanjut, dan semoga festival ini bisa mengembangkan talenta-talenta remaja ini ke depannya untuk membangun industri film yang ada di Sulawesi Utara. Kalau dari kita sih Kak, mungkin ya terlalu banyak mungkin, kira-kira banyak sebenarnya yang berminat dalam bidang perfilman, dalam bidang multimedia ini, tapi orang-orang yang mau mengajar, artinya orang-orang yang mau turun langsung untuk mengajarkan, atau orang-orang yang mau turun terlibat langsung, yang ahli-ahli begitu. Rupanya kalau mau lihat sih sekarang Kak, mau bilang banyak mungkin banyak, tapi ya rasanya masih kurang. Sehingga sama dengan torang begini, torang sangat senang ketika ada orang yang tahu lalu mau mengajarkan torang, sehingga torang juga belajar, dan kemudian nantinya harapan torang akan jadi boleh membuat film mandiri. Jadi itu harapannya Kak. Walaupun juga kira-kira diajarkan bagaimana dengan alat-alat yang dipakai, yang kalau mau bilang juga ya mahal lah. Perlu mau baking, perlu alat ini, alat itu, sehingga dari mulai take sampai edit sampai selesai itu ya ada alat-alat lah yang orang pakai, dan nyenak sedikit dan nyenak murah juga. Tapi ya orang manfaatkanlah apa yang orang boleh pakai, handphone dan sebagainya, sehingga boleh
menciptakan suatu film walaupun film yang sederhana dang. Walaupun low quality tapi dengan makna yang tersampaikan. Oke. Itu keresahan Kak. Iya Kak. Betul. Terima kasih Penayo dan Oke. Nominasi tepuk tangan Wak. Dadah, efek-efek. Halo, torang dari Sanggar Small Team.